Ya Salam, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab UL. Kita akan baca terlebih dahulu pasal yang kedua, ayat 25 dan ayat 26. Kitab UL pasal 2 ayat 25 dan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda bangsa-bangsa, termasuk juga bangsa kita Indonesia ini, boleh dikatakan dengan adanya virus corona ini, bangsa Indonesia boleh dikatakan dibuat kalang kabut, menderita. Sebagaimana kita ketahui, mulai dari bulan Maret ya di Indonesia sampai hari ini sudah 2 bulan lebih. Virus corona ini sekalipun ya kecil, tidak bisa dilihat oleh mata secara normal, ya tetapi memberikan dampak yang sangat luas, bukan saja mendatangkan penyakit dan mengakibatkan kematian, tetapi juga seringkali kita mengatakan bahwa dampak dari virus corona ini bisa kepada perekonomian, kehidupan sosial, pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semua terpengaruh dengan virus corona ini. Seluruh segi kehidupan manusia boleh dikatakan terpengaruh dengan adanya virus corona ini. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bagaimana Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, telah bertekad memiliki satu harapan, target bahwa nanti bulan Juli sudah bisa tertangani. Ya, mulai bulan Mei ini diharapkan kurvanya sudah semakin menurun dan sampai nanti bulan Juli virus corona ini ditargetkan sudah tidak lagi menjadi wabah. Ya, sekalipun masih ada 1-2 yang mungkin terpapar tetapi tidak lagi menjadi pandemi, tidak lagi menjadi wabah, tapi sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan setelah itu kemudian ya, ditargetkan untuk bisa mengalami pemulihan demi pemulihan ya di dalam segala bidang. Ditegaskan bahwa dengan segala cara, ya, artinya dengan cara apapun diusahakan hal ini untuk bisa segera tertangani dengan sebaik-baiknya. Ya, kita pasti semua akan mendukung, ya, semua akan bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan
adanya aturan-aturan yang ada, protokol yang digariskan untuk bisa mengatasi virus corona ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap mendukung. Dengan cara apa? Ya dengan cara mentaati setiap apa yang sudah digariskan melalui peraturan-peraturan yang ada, dengan disiplin tentunya. Ya, tanpa ada kedisiplinan, ya tentu usaha yang sebesar apapun tidak akan pernah bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Sebab virus corona ini menular melalui kehidupan manusia. Kalau manusianya sendiri tidak taat, tidak patuh, tidak disiplin, cara manusia ya tidak akan mungkin bisa berhasil. Tapi lebih daripada itu, kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih utama menjadi dasar bagaimana bisa mengalami pemulihan dari segala sesuatu ini. Nah, kita akan belajar dari kitab Yoel ini. Kebenaran firman Tuhan ini bukan saja diperuntukkan bagi zamannya Yoel, tetapi juga sampai akhir zaman. Ya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak pernah basi, ya, tetapi tetap up to date untuk menghadapi segala masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan di muka bumi ini. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, ya ayat 1 dan ayat 2, ya kadang-kadang orang berkata, itu kan zaman dulu, bukan untuk zaman sekarang. Tapi di sini dikatakan ayat 1, ayat 2 dari Yoel pasal 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Jadi ini adalah firman Tuhan, ya. Firman yang daripada Tuhan sekalipun disampaikan melalui Nabi Yoel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telingamu, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ya, artinya bahwa firman yang datang daripada Tuhan, dalam hal ini melalui Nabi Yoel, ya, itu untuk diceritakan. Ya bukan pada zaman Yoel saja, tapi kepada anak-anak, kepada cucu-cucunya, kepada generasi-generasi yang seterusnya. Ya. Jadi kebenaran firman ini berlaku, ya, bagi sepanjang zaman, ya, sebagai pedoman hidup untuk menghadapi segala masalah, persoalan yang terjadi di sepanjang zaman, tetap up to date, ya, bisa diandalkan. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran ini. Bagaimana Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa-bangsa, kepada umat Tuhan, lebih-lebih kepada umat pilihan Tuhan. Saat itu ada berbagai-bagai hal yang sedang dihadapi. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat yang ke-4, dikatakan apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan.
Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kemudian ayat yang ketujuh, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sampai sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Kemudian kita loncat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia pada waktu itu. Pada waktu itu orang sangat bergantung dengan agraris, artinya hasil dari bumi. Jadi kalau tanaman sudah tidak bisa menghasilkan buah, ya tadi disebutkan dirinci begitu banyak, kemudian tanah sudah tidak bisa menumbuhkan tanaman, ya, banyak penyakit yang menggerogoti tanaman-tanaman itu, banyak hama-hama yang memakan tanaman itu sehingga tanaman menjadi kering. Ya, digambarkan seperti belalang. Ada belalang yang hanya suka dengan daun. Ya, daunnya bisa habis. Setelah daunnya habis muncul lagi belalang yang baru. Karena sudah tidak ada daun maka makan ranting-rantingnya. Ketika ranting-rantingnya habis, sudah dimakan, kemudian ada belalang yang lain lagi, makan yang lain lagi, sampai akhirnya kulit dari tanaman itu pun dimakan, sampai habis, dikatakan kayunya kelihatan putih. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Ya pasti mati. Kalau tanaman itu mati pasti tidak akan bisa menghasilkan, padahal manusia bergantung penuh dengan hasil dari tanaman. Kalau tanaman sudah tidak bisa menghasilkan, apa yang diharapkan? Ini satu keadaan yang boleh dikatakan mempengaruhi seluruh segi kehidupan manusia pada waktu itu. Sebagaimana sekarang ini yang terjadi, sekalipun belum separah apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yoel ini. Ya. Tapi keadaannya sungguh sangat menyulitkan kehidupan manusia pada saat ini. Ketika ada virus corona, ya, maka akibat dari virus ini kemudian menimbulkan sakit penyakit. Kemudian dari sakit penyakit itu orang tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, ya, akhirnya mempengaruhi kehidupan perekonomian. Karena perusahaan-perusahaan diharuskan berhenti untuk beraktivitas, pabrik-pabrik berhenti karena orang tidak boleh untuk berkumpul dan lain sebagainya. Ya.
dan akibatnya pendapatan seseorang mulai berkurang. Kalau pendapatan berkurang, orang yang jualan pun juga tidak laku karena tidak ada yang beli. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu menyadarkan kepada kita semua bahwa memang usaha perlu, ya, dengan segala cara perlu, tapi satu hal yang Tuhan kehendaki dan Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah ayo kita kembali kepada Tuhan. Sebab kita sangat menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong semuanya. Usaha manusia sangat terbatas, kekuatan manusia sangat terbatas, tetapi hanya Tuhanlah yang mampu untuk memberikan pertolongannya. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, kita seringkali sudah mendengar, ya. Bagi kita Allah adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan sebagai penolong di dalam segala kesesakan sungguh sangat terbukti. Bukan berarti usaha kita tidak ada artinya, oh ada. Ya, bukan berarti apa yang kita lakukan tidak ada, tetapi itu sangat-sangat terbatas. Tetapi hanya oleh karena Tuhanlah kita bisa, karena kita tahu bahwa semua apa yang ada di muka bumi ini semua di bawah otoritas Tuhan. Lebih-lebih kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, dan itu yang memberikan harapan bagi kita semua, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Maka di dalam kitab Yoel ini kebenaran firman Tuhan juga dinyatakan setelah menyatakan ada penderitaan oleh karena berbagai-bagai hal. Maka kemudian di dalam pasal 1 ayat yang ke-13, kalau kita membaca di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, kalau di sini tidak ada judul berikutnya, tetapi di sana dituliskan panggilan untuk bertobat. Saya bacakan ayat 13 dan ayat 14. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Yang pertama, untuk bisa mengalami pemulihan. Seperti tadi yang kita baca dalam pasal 2 ayat 25 dan 26. Adalah datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dikatakan, mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan. Masuklah, bermalamlah, memakai kain kabung. Artinya, kalau kita perhatikan,
Yang pertama dikatakan mengeluhlah. Kemudian merataplah. Dan kemudian pasal 14 dikatakan berteriaklah. Kalau kita perhatikan, ini adalah satu langkah, tindakan bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang tentu sangat-sangat menekan di dalam kehidupan manusia pada waktu itu dan pada waktu sekarang juga. Ketika menghadapi masa-masa yang sulit, ketika menghadapi masa-masa yang sukar, ketika menghadapi kesakitan-kesakitan yang terjadi oleh karena masa-masa yang sulit itu, Tuhan kehendaki mengeluh tidak cukup, kemudian meratap tidak cukup, berteriak kepada Tuhan. Gambaran yang mudah kita cerna mungkin seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Pada awal-awalnya ketika sudah waktunya untuk melahirkan, mengeluh. Boyoke mulai ya sakit, ya perutnya mulai tidak enak, ya mulai mengeluh. Nah setelah hampir tiba, ya sudah ada tanda-tanda akan melahirkan, ya mulai merasakan kesakitan, meratap karena sakit, mengeluh. Ya. Tapi ketika sudah hampir lahir, kemudian tidak saja cukup dengan mengeluh, tidak cukup dengan meratap, tapi berteriak-teriak. Ya. Rasa sakit yang sudah tidak bisa ditanggung itu, kemudian seorang ibu itu teriak-teriak karena rasa sakitnya. Nah, kita di hadapan Tuhan dikehendaki seperti itu. Terutama di sini disebutkan para imam, para pelayan mezbah, ya, para pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang hal ini bukan menjadi atau tidak diperhitungkan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada para imam, kepada para pelayan mezbah, kepada para penatua, kepada para pelayan-pelayan Tuhan, untuk mengeluh di hadapan Tuhan, ya, untuk meratap di hadapan Tuhan, untuk berteriak di hadapan Tuhan. Karena bagi kita itu adalah hal yang utama. Mungkin bagi orang lain itu merupakan hal yang bukan utama. Tapi bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana bisa mengalami pemulihan demi pemulihan, satu-satunya jalan adalah kita mengeluh kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan pertolongannya. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka kita harus terus, ya. Tahapannya adalah mengeluh, meratap, sampai kemudian berteriak di hadapan Tuhan. Artinya semakin hari semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin berserah, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin percaya dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan.
didasari dengan iman bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, menyatakan kuasa-Nya, memberikan keajaiban-keajaibannya. Maka kita pun juga terus melakukan hal ini. Sekalipun mungkin jumlah yang mengikuti doa bagi bangsa dan negara ini tidak bertambah, bahkan semakin berkurang, tetapi tidak menyurutkan bagi kita semua untuk tetap berteriak di hadapan Tuhan. Karena hanya inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ini yang pertama yang diajarkan dari kitab Yoel ini. Kemudian yang kedua, kitab Yoel pasal yang kedua, pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Kalau tadi panggilan, nah sekarang seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang pertama, kita berseru kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi yang kedua yang Tuhan inginkan adalah bertobat. Berbaliklah kepadaku, firman Tuhan mengatakan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Ini syarat yang diberikan oleh Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar kepada jalannya Tuhan. Mengakui segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Oleh karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan, dikatakan itu adalah dosa. Dan ketidaktaatan kepada firman Tuhan akan mendatangkan kutuk yang daripada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika mau melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Dosa apa yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan, itu yang menjadi bagian untuk dijauhkan dari setiap kehidupan kita umat manusia, khususnya bangsa kita Indonesia. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu yang harus dijauhkan dan berbalik kepada Tuhan. Bukan saja dengan pengakuannya, bukan saja dengan kesadarannya bahwa sudah berbuat dosa, tetapi dikatakan dari hati kita. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya bukan saja yang kelihatan dari luar, tapi dari dalam hati, ya, yang kita koyakkan, yang kita bereskan, yang kita buat. Yang tadinya tidak takut kepada Tuhan, yang tadinya menentang kepada Tuhan, yang tadinya melakukan yang bukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
maka dari dalam hati kita ubah menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Karena firman Tuhan juga mengatakan dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau hati kita kotor penuh dengan dosa, maka yang akan muncul adalah kutuk yang daripada Tuhan. Tapi kalau hati kita bersih, maka yang akan muncul adalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Maka Tuhan berkata, bertobatlah, berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat kepada terang kebenaran firman Tuhan. Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan segenap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus terus menjadi bagian dari setiap kita, anak-anak bangsa, ya, agar kita hidup di dalam pertobatan, ya, menyadari akan segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dalam kehidupan ini dan berbalik kepada Tuhan, pada jalan-jalannya Tuhan, hidup takut kepada Tuhan. Sebab ini yang akhirnya membuat Tuhan menyesal atas hukuman-hukuman yang sudah dinyatakan, dan Tuhan akan memulihkan keadaan, membalikkan keadaan dari masalah-masalah yang terjadi, tantangan-tantangan yang ada, penderitaan diubah menjadi sesuatu yang indah, yang dahsyat dan luar biasa. Maka kalau kita membaca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ya, dikatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan mencari wajahku, lalu berbalik di jalan-jalan yang jahat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Tuhan mendengar dari surga keluhan, teriakan, ratapan, dan Tuhan yang Allah yang Maha Kasih itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita mau berbalik kepada Tuhan. Bukan saja mengampuni dosa, menyelamatkan, tetapi juga memulihkan. Maka di dalam kitab Yoel ini, kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 18 ya sampai ayat yang ke-24, ya. Judul berikutnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah dan di antara bangsa-bangsa yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga tanah telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut
hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Orang yang mau mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa penderitaan. Orang yang mau bertobat di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat kepada jalan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan semuanya, bahkan menjadikan lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan bagi kita ini adalah pegangan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh ketidakpastian. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Karena Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi setiap kehidupan kita. Maka yang perlu bagi kita adalah mari kita terus berdoa, berseru kepada Tuhan, berteriak-teriak hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengar dari surga, ya Tuhan akan menyelamatkan di dalam segala sesuatu, dan Tuhan pasti akan memulihkannya. Kapan waktunya? Selama kita terus mau hidup dekat dengan Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami bukan saja memiliki janji-janji Tuhan, tetapi kita akan mengalami penggenapan akan setiap janji-janjinya. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.